Oh, hilang Uminya. Oh iya. Buka dulu PowerPoint-nya yang akan di-share-nya. Baru klik yang share screen hijau. Oke. Ya. Sudah, silakan. Waalaikumsalam. Tuh, udah. Selamat siang semuanya. Pada hari ini, pada tanggal 10 September 2021, akan diadakan ujian proposal tesis yang berjudul Resepsi Estetis Terhadap Al-Quran dalam Al-Quran yang Terjemah dan Bahasa Minang. Sebelumnya, perkenalkan saya Umi Kalsum Hasibuan dengan NIM 1820500177. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roni Ismail, STHI, MSI, selaku Sekretaris Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Adik Sofia, SS, MHUM, selaku pembimbing, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi proposal tesis saya ini. Langsung masuk kepada materi proposal tesis. Di sini saya akan membahas beberapa bagian. Yang pertama, diawali dengan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Yang poin bagian ketiga dilanjutkan dengan telah pustaka, selanjutnya kerangka teori, kemudian metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini, yang pertama, poin pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa penerjemahan Al-Quran merupakan salah satu kajian terpenting dalam studi ranah Al-Quran yang telah ada sejak abad kedua Masehi. Hal ini dikarenakan terjemahan dapat memberi pemahaman terhadap pesan-pesan Al-Quran bagi masyarakat yang tidak mahir akan bahasa Arab. Selanjutnya, Al-Quran dan terjemah bahasa Minang ini merupakan Al-Quran terjemah pertama yang hadir pada masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dalam bentuk fenomena tekstual dengan memiliki makna yang kritis. Kemudian diasumsikan bahwa hasil karya terjemah Al-Quran berbahasa Minang ini tidak hanya bertujuan untuk memuliakan nilai-nilai Al-Quran dan membuat hierarki, tetapi banyaknya menunjukkan adanya pengaruh sistem sosial-kultural. Sebagaimana yang saya telusuri, selama ini kajian bahasa Minang hanya dilakukan pada bahasa sehari-hari dan tradisi lisan maupun oral. Selanjutnya, suku Minang mempunyai beberapa keunikan, seperti sistem adat matrilineal yang berdasarkan kepada jargon adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Kemudian terdapat juga tradisi lisan yang ada di daerah Minangkabau, yakni selawat dulang, indang, dan lain-lain. Sedangkan bentuk tradisi tulisan yang menggunakan bahasa Minang itu terdapat dalam bentuk kaba. Kemudian dengan adanya sistem adat, bahasa, tradisi lisan maupun tulisan tersebut merupakan suatu bentuk resepsi pemanaan Al-Quran bagi masyarakat Minang yang lebih cenderung melestarikan Al-Quran secara oral. Selanjutnya, poin kedua terkait dengan rumusan masalah. Yang pertama, di sini peneliti akan membahas tentang bagaimana karakteristik dan wujud terjemahan dalam Al-Quran dan terjemahnya bahasa Minang. Yang kedua, bagaimana bentuk resepsi tim penerjemah dalam Al-Quran terjemahnya bahasa Minang. Bagian yang ketiga, terkait dengan kajian pustaka, peneliti membaginya kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, kajian pustaka tentang penerjemahan Al-Quran, artikel Egy Sukma Baihaqi dengan judul Penerjemahan Al-Quran dan Proses Penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Yang kedua, Muhammad Fi'luddin dengan tema Dinamika Terjemah Al-Quran, Studi Perbandingan Terjemah Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan Muhammad Khalid. Yang ketiga, tulisan Mukhlis M. Hanafi berkaitan dengan problematika terjemah Al-Quran, studi berkaitan penerbitan Al-Quran dan kasus kontemporer.
Kelompok telah pustaka yang kedua berkaitan dengan objek material yang akan penulis teliti, yakni Al-Quran bahasa daerah. Yang pertama, tulisan Halim Andana mengenai tinjauan sosiolinguistik terhadap Al-Quran dan terjemah bahasa Minang. Yang kedua, tulisan Siswoyo Aris Munandar, Lailatul Barokah, Elia Malik Hatur Rahman dengan tema analisis genetik objektif efektif atas Al-Quran dan terjemah dalam bahasa Banyumas. Yang ketiga, Anissa Indriati bertema kajian terjemahan Al-Quran, studi terjemahan Al-Quran bahasa Jawi, Assalam karya Abu Taufik S. Kemudian, tulisan Wardani, sisi kearifan lokal dalam terjemah Al-Quran berbahasa Banjar. Selanjutnya, kajian yang berkaitan dengan teori resepsi. Yang pertama, tulisan Ibu Adit Sofia berjudul Resepsi Transformatif Ayat-ayat Al-Quran dalam Akhbar Akhirat fi Ahwal Al-Qiyamah karya Nuruddin Ar-Ramiri. Yang kedua, tesis Nur Istiqomah, resepsi estetis terhadap Al-Quran terjemah dalam Al-Quran terjemah bahasa Banjar. Yang ketiga, tulisan Ahmad Yafiq Mursyid, resepsi estetis terhadap Al-Quran, implikasi teori resepsi estetis Nafik Turmani terhadap dimensi musikalik Al-Quran. Yang keempat, tulisan Fadli Lukman membahas tentang epistemologi intuitif dalam resepsi Habib Jasim terhadap Al-Quran. Yang kelima, tulisan Fahrudin yang berjudul Resepsi Al-Quran di Media Sosial, studi kasus film gibah dalam kanal YouTube Film Maker Muslim. Yang keenam, tulisan Milna Fadilah membahas tentang resepsi terhadap Al-Quran dalam riwayat hadis. Selanjutnya, bagian bahasan yang akan penulis itu terkait dengan kerangka teori. Dalam kerangka teori ini, penulis menggunakan teori penerjemahan dan resepsi estetis. Sebenarnya kita ketahui bahwa penerjemahan terhadap Al-Quran itu merupakan suatu upaya dalam pengalihan dari bahasa sumber, yakni bahasa Arab, kepada bahasa sasaran, yaitu bahasa daerah, sehingga dengan adanya terjemah tersebut bisa memudahkan masyarakat yang tidak mahir terhadap bahasa Arab dan yang pada intinya nanti akan dapat memahami dan merasakan secara langsung atas isi pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Teori resepsi adalah penerimaan dan penyambutan pembaca terhadap suatu teks. Selanjutnya juga diartikan sebagai penekanan pada peranan atau penerimaan dalam membentuk makna yang baik, sehingga perlunya suatu interaksi antara seorang pembaca dengan teks. Selanjutnya, dari segi keindahan, tidak hanya memperoleh estetik dari aspek bentuk tulisan dan suara saja, melainkan aspek estetis atau keindahan itu juga muncul melalui makna secara mendalam dari suatu kata yang memunculkan suatu makna dan dapat menjadikan pembaca memperoleh ekspresi, reaksi maupun sensasi berbeda ketika membaca atau menerjemahkannya. Metode penelitian yang jenis penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Selanjutnya, data yang penulis kumpulkan itu terbagi pada dua, data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah Al-Quran dan terjemah bahasa Minang, dan sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan, artikel, tesis, jurnal, majalah-majalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, teori yang digunakan teori resepsi estetis. Kemudian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan descriptive analysis. Selanjutnya, sistematika pembahasan. Yang pertama, bab pertama berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir terkait dengan sistematika pembahasan dalam penelitian. Selanjutnya, pada bab kedua, penulis membahas tentang diskursus umum terkait dengan penerjemahan Al-Quran di Minangkabau dengan menyebutkan beberapa bagian dalam bentuk subbab. Yang pertama, tentang penutur bahasa Minang. Kemudian terkait dengan yang kedua, sejarah kajian Al-Quran di Minangkabau, Sumatera Barat. Ketiga, pemaparan tentang sejarah penerjemahan Al-Quran bahasa Minang. Kemudian bab ketiga, peneliti akan berbicara tentang bahasa dan makna yang dibutuhkan. Agar dipercepat waktu Anda sudah lewat 2 menit. Ada subbab
pertama yaitu struktur bahasa dan karakteristik yang mencakup teknik, metode, dan ideologi terjemahan Al-Quran. Bab keempat merupakan pembahasan inti tentang bentuk dari resepsi tim penerjemah terhadap Al-Quran dan terjemah bahasa Minang. Yang bab kelima berisi tentang penutup dan saran untuk menyempurnakan sebuah penelitian saya maupun akan datang. Mungkin itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon bimbingan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Anda stop screen-nya. Baik, sudah Anda presentasikan. Proposal tesis Anda berisi resepsi estetis terhadap Al-Quran dalam terjemah Al-Quran bahasa Minang. Ya, tadi ada Nur Istiqomah dalam bahasa Banjar. Hanya beda bahasa Minang dengan bahasa Banjar. Oke, selamat. Sebelum Ibu pembimbing, Bu Adib nanti memberi banyak masukannya dan nanti prodi di akhir. Mungkin ada teman-teman yang mau memberi komentar, masukan, baik secara konten maupun teknik penulisan untuk proposal saudari Umi Kalsum ini. Di sini ada Jenri yang sudah alumni nih. Ada Danero, ada Nurun Najmah. Silakan. Jenri. Halo Jenri. Jadi kayak ujian dong kalau nggak ada yang tanya. Ayo Jen, komentarnya. Nggak ada Pak, baru masuk Pak. Nurun Najmah. Tidak ada, Pak. Lah kok tidak ada. Danero? Baru bergabung baru Pak. Ya, oke. Berarti Anda simpan dulu ya, nanti boleh di akhir. Oke, karena Bu Adib akan ngajar jam 14. Saya beri kesempatan dulu ke Bu Adib untuk memberi catatan-catatannya. Dipersilakan Ibu Adib. Baik, terima kasih Pak Roni Ismail sebagai ketua sidang seminar kita pada siang hari ini. Selamat Mbak Umi Kalsum telah sampai pada tahapan ini ya. Kemarin penuh dengan kesabaran. Ini Om Roni, sorry. Biasa sehari-hari. Ini keterusan ini. Ya maaf ya Mbak Umi, karena saya dekat sekali dengan Pak Roni ini sejak. Bahasa sehari-hari. Bahasa anak saya ke beliau, jadi tante. Iya. Baik ya. Dengan penuh kesabaran kemarin sempat saya bolak-balik koreksi dan alhamdulillah Mbak Umi sudah bisa mempresentasikan dengan baik ya. Saya sangat suka gitu dengan tema-tema lokal seperti ini karena kadang orang berkonsentrasi pada ulama-ulama mainstream padahal sebetulnya di level lokal itu banyak sekali peninggalan intelektual atau produk-produk baru intelektual yang khas memiliki ciri lokal ya yang perlu digali gitu. Di sana ada kearifan-kearifan yang memang dipakai untuk membuat masyarakat lebih paham terhadap Al-Qur'an. Jadi spiritnya penerjemahan kan itu ya, biar meresap gitu, keresep gitu. Kalau bahasa Sundanya apa mungkin Pak Roni ada istilah ya, jadi merasuk begitu ke dalam kehidupan orang-orang lokal. Nah, untuk di Minang seperti itu kasusnya. Kalau yang dirujuk itu tadi punya Istiqomah di Banjarmasin. Nah, sebetulnya untuk yang tema-tema lokal itu bimbingan saya sudah banyak Mbak Umi, bisa ada dari Bugis ya. Kemudian dari Jawa, jadi penerjemahan itu banyak. Tidak harus yang resepsi gitu bunyinya, tetapi yang mengangkat kearifan lokal mungkin perlu dilihat lagi. Jadi cara kita menelisik mungkin kalau orang lain pakai tema sosiolinguistik misalnya ya, orang lain mungkin pakai tema filologi begitu, yang manuskrip lokal, yang tentu yang ilmu Al-Qur'an ya kaitannya itu. Nanti bisa terungkap bagaimana upaya-upaya penerjemahan, upaya-upaya pemindahan teks ya dari yang Al-Qur'an yang bahasa Arab ke dalam bahasa daerah itu bisa merasuk ke masyarakat itu caranya seperti apa. Jadi nggak harus dari resepsi. Jadi belajar juga dari tinjauan-tinjauan yang lainnya.
Nah, tadi ada slide yang ditampilkan sama Mbak Umi. Tadi ada kajian sama telaah, itu bedanya apa ya? Ya, itu mungkin nanti perlu pertegas, karena kalau di tempat kita kayaknya nggak pakai telaah lagi ya. Telaah itu kan diksi yang udah lama sekali ya, zaman bapak saya kuliah itu skripsinya pakai kata telaah. Sekarang kayaknya pakai kajian kalau untuk subjudulnya di proposal ya, kajian pustaka begitu, bukan telaah pustaka. Nanti kalau itu menjadi judul ya analisis apa begitu, bukan telaah itu. Kemudian betul juga tadi yang disampaikan Pak Roni Ismail, ini kok dari Istiqomah hanya pindah lokasi gitu ya, kok sepertinya beda gitu. Nanti mudah-mudahan, karena saya kan yang namanya penelitian teks kan baca dulu baru kita tahu orisinalitasnya ya. Mudah-mudahan nanti ketika Mbak Umi Kalsum sudah melihat isinya, ada sesuatu yang bisa kita tampilkan menjadi judul, sehingga berbeda dari punyanya Istiqomah tadi. Karena ini ciplok sekali hanya pindah lokasi dari Banjarmasin ke Minangkabau kalau lihat rumusan masalah sama apa namanya judulnya ya. Nah nanti dengan pengungkapan Mbak Umi Kalsum di apa namanya di belakang hari gitu, setelah meneliti menerjemahkan satu demi satu, nanti akan ketemu bahwa Mbak Umi memiliki perbedaan. Nah kalau memang konsekuensinya sudah estetis ya, sudah estetis berarti Mbak Umi nanti harus mengungkap hal-hal apa dari yang keindahan-keindahan yang bisa ditampilkan di dalam masyarakat Minangkabau itu, apa yang membuat mereka merasa indah, ngeresep dan apa namanya ya, memiliki kenikmatan gitu ketika membaca terjemah Al-Quran bahasa Minang. Jadi harus kelihatan betul, jangan sampai kemudian ini nanti seperti pendekatan yang lain gitu, yaitu dengan menggunakan mungkin apa namanya pendekatan intertekstualitas yang menunjukkan bedanya Al-Quran bahasa Arab dengan bahasa Minang, kan gitu ya. Kemudian jangan sama juga dengan pendekatan apa namanya linguistik yang ke masyarakatnya. Kalau sudah memang menggunakan resepsi, berarti kita harus mengungkapkan satu adalah tadi karakteristiknya, wujudnya, dan harus sampai kepada sebab mengapa kok harus ada resepsi, mengapa kok harus dibuat itu, untuk unsur apa, untuk tujuan apa begitu. Selain bentuk-bentuknya begitu ya. Terus kemudian supaya ini lebih bermakna lagi, kamu orang Minangkabau atau enggak, Mbak Umi? Bukan Bu, cuman saya udah lama di Minang. Ya, Mbak. Oh, kamu orang Jambi? Iya Bu, cuman saya udah lama tinggal di Minang. Oh iya, berarti udah lama, berapa lama? 10 tahun kurang. Berapa? 10 tahun Bu. 10 tahun? Dulu sekolahnya juga di daerah Minang Bu. Oh begitu ya. Soalnya ada yang namanya komunikatif kompetens, itu adalah kemampuan native untuk merasakan keindahannya itu. Nah, kadang-kadang kalau kita nonton hal-hal yang indah dalam bahasa lain, ditonton oleh orang yang bukan native gitu, kadang kan nggak kena gitu. Karena ada sesuatu yang dimiliki oleh native tidak dimiliki oleh bukan native gitu. Makanya jadi nggak lucu ya, kalau ada lucuan itu jadi nggak lucu. Kalau ada lucuan jadi nggak lucu gitu. Makanya pesan saya kalau memang udah lama 10 tahun sih nggak apa-apa, tapi tetap konfirmasi ya. Konfirmasi ke orang-orang asli Minangkabau, apakah betul unsur-unsur keindahan atau resepsi estetis yang dipakai dari Arab ke Minangkabau itu membuat mereka memiliki apa namanya nilai lebih gitu dalam pemaknaan budayanya. Karena Mbak Umi bukan orang asli daerah situ, meskipun sudah 10 tahun di sana. Saya kira komunikatif kompetensinya orang Minangkabau tetap harus dikejar supaya akurat nanti hasil tesisnya ya. Kalau yang lain-lain nanti insya Allah sambil jalan bisa saya melakukan bimbingan, apalagi sudah ada modelnya tadi dari beberapa tesis yang sudah, tentang bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk lain dari Al-Quran itu masuk ke dalam kearifan-kearifan lokal para ulama-ulama di tingkat provinsi dan seterusnya ya ke bawah ya. Itu saja Pak Roni, mudah-mudahan Mbak Umi sabar menghadapi saya ya, bukannya saya yang sabar menghadapi Mbak Umi. Karena kadang agak cerewet gitu dan agak apa namanya? Agak sibuk sehingga kadang balasnya lama ya. Tapi begitu saya ingin
ketemu biasanya langsung bisa cepat. Targetnya kapan selesainya Mbak Umi? Secepatnya, Bu. Iya, ada harus ada target tuh nggak konkret nggak itu. terukur itu. Targetnya kapan? 3 bulan lah, Bu, maksimal. 3 bulan, oke, baik. Kalau 3 bulan, nah berarti nanti setelah ini bimbingan lagi sudah bab 2 ya, bab 2 nanti langsung bab 4 begitu. Ya, kalau 3 bulan loh, kalau 6 bulan ya nanti kita per bab. Tapi kalau 3 bulan ya ini per 2 bab ya. Oke. Terima kasih Pak Roni. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Roni selaku ketua sidang. Terima kasih Bu Adib, masukannya ada 6 kalau saya catat ya, Umi. Kamu berapa catat? Berapa kamu? Kamu yang penting, yang berkepentingan harus lebih banyak dong. Satu, tentang kemungkinan kajian-kajian kearifan lokal, tidak harus resepsi etis, estetis, mungkin hal-hal lain ya, karena itu sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua, terminologi kajian dan telaah, kajian pustaka saja. Oke. Kemudian yang ketiga, proposal Umi sama versus proposal Nur Istiqomah, di mana distingsinya pastikan tidak terjadi plagiasi, hanya pindah tempat kayak di PAI. Ya, Pak. PAI itu pindah sekolah, satu sekolah ke sekolah yang lain. Kemudian Anda juga memungkinkan, kata beliau, untuk mengkaji dengan pendekatan intertekstualitas. Dan memang di bedanya S1 dan S2 Umi harus kajian interdisipliner. Kajiannya interdisipliner. Kalau tidak, maka tesis Anda nanti akan menjadi rasa skripsi. Kemudian beliau menekankan pentingnya komunikatif kompeten. Nah, Anda harus tahu yang estetis itu dalam bahasa Minang apa. Ya, dalam lucu-lucuan kan jadi nggak lucu kalau diterjemahkan misalnya dari Jawa ke bahasa Indonesia. Jadi kemudian yang keenam, harap sabar, katanya beliau cerewet. Tapi saya jadi saksinya kalau tesis-tesis Bu Adib bimbingannya bagus-bagus karena memang dibimbing, tidak dibiarkan. Anda justru harus bersyukur dapat pembimbing begitu supaya bagus tesisnya dan ujian nanti lancar, daripada dibiarkan tanda tangan babak belur itu di tesisnya, di ujiannya, dan kualitas tesisnya tentu tidak bagus. Yang selanjutnya dari prodi, Anda sudah punya jurnalnya, Umi? Jurnal? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, berarti Anda nanti yang kedua dari prodi, masalah teknis penulisan tipe-tipe itu urusan Anda ya, Umi. Anda bisa menyewa editor atau apa supaya tidak banyak kesalahan ketik, karena pertama salah ketik itu bisa menggagalkan. Anda sebetulnya misalnya pesannya ingin A tapi karena salah ketik bisa B. Yang kedua, itu juga bisa mengurangi nilai kan sewaktu ujian, karena penguji malah membahas salah-salah ketik gitu. Tidak ke konten, supaya di ujian nanti langsung konten. Selanjutnya juga dari prodi yang kesekian, saya sebagai orang awam di kajian ini, resepsi estetis, sering menjadi ketua sidang di seminar proposal. Saya sebagai orang awam, mungkin karena sebagai orang awam ya Umi, sewaktu Anda menjelaskan latar belakang masalah, Umi kalau buat PowerPoint itu bukan pindah paragraf ke PowerPoint. Kalau pindah paragraf pakai Word aja. PowerPoint itu harus poin-poin. Satu halaman itu ya 5 poin, 5 garis ya, 5 apa ya Bu Adib, 5 poin itu. Anda menjelaskan stylenya Pak Roni. Stylenya mungkin beda pas ketemu slide yang ketemuan dengan teman-teman sama slide yang munakosah nanti mungkin agak berbeda ya. Itu betul ya Bu Adib, untuk munakosah nanti itu tuh untuk kamu ngajar TPA loh, slide kayak gitu. Bukan presentasi proposal, nggak akan diterima kalau ke LP2M proposalnya kok pakai. Itu Anda ngajar TPA ya Umi? Enggak. Nah, itu untuk TPA, itu untuk bukan hanya untuk teman ya Bu Adib, di bawah teman itu untuk TPA itu. Guru TPA. Ya, itu ya. Untuk ujian nanti stylenya ya Umi, PowerPoint-nya kontennya bukan pindah paragraf, stylenya ya sesuai dengan tema Anda ini, resepsi estetis Al-Quran, itu gambar-gambar Quran, gambar-gambar lokal Minang dari situ. Yang
orang sewaktu Anda presentasi ini itu ya orang juga yang melihat itu terbawa ke situasi Minang, bukan ke situasi TPA. Ada tepuk TPA nanti. Itu. Nah, kembali ke yang tadi, saya sebagai orang awam ya, sewaktu Anda menjelaskan latar belakang masalah itu, saya belum nemu, mungkin kan orang awam tadi, belum nemu ngehnya itu, belum nemu masalah risetnya itu apa gitu, sehingga Anda angkat. Belum ketemu shocknya itu, shock, ada shocknya gitu, saya sebagai orang awam ya. Belum, oh iya ya, bagus banget nih, menarik banget nih, untuk dikaji. Kan datar-datar saja tadi ya. Walaupun suara Anda datar, kalau ada masalah riset yang menghentak, ya kita kan jadi itu gitu ya, Umi ya. Kemudian tadi sudah sama Bu Adib tentang kajian pustaka dan telaah. Anda kalau tipenya kayak gitu, numbering gitu ya kayak skripsi itu, Umi. Dari sekian itu Anda kelompokkanlah, kategorikan dari 15 apa berapa itu ada 3 tipe kajian tentang ini. Jadi kategorisasi nih ya, literatur review bukan lagi pajangan-pajangan etalase kayak gitu. Sehingga misalnya dari 5 penelitian sebelumnya masuk kategori kayak gini, 5 lagi kayak gini. Itu ya Mi ya, lihat yang karena Anda tesis ya, bukan skripsi. Analisis. Dan isinya dibahas, bukan hanya dibaca. Kalau ini isinya gini, makanya kalau Anda kuasai isinya, pahami dari abstrak minimal, itu Anda bisa membuat kategorisasi tesis-tesis atau penelitian-penelitian yang Anda kaji sebelumnya. Dan tentu selanjutnya Anda positioning toh, Anda di mana posisi di antara literatur di antara literatur-literatur yang Anda review itu. Bedanya di mana, keunikannya di mana secara akademik, kehasannya seperti apa, sehingga penelitian Anda itu berharga banget itu loh. Ada nilainya, ada yang barunya Kak. Ada yang ya berbeda dari itu, walaupun ya kalau idealnya ya Bu Adib ya, novelty-nya apa, kebaruannya apa, tapi ya terlalu jauh mungkin. Kemudian teori tadi Bu Adib memberi masukan ya, tidak harus teori resepsi, mungkin teori yang lain supaya tidak. Bu Adib kan udah uji berkali-kali yang kayak gini kan, tahu toh karena kemarinya. Itu ya Umi beberapa catatan dari saya dari Prodi atas nama Prodi. Selamat Anda sudah menempuh tahap ini. Langkah selanjutnya Anda sudah berjanji tadi akan selesai 3 bulan. Kalau 3 bulan ini September berarti Anda harus selesai November loh. Ini kan awal September toh. November selesai, awal Desember Anda sudah ujian. Semoga tercapai ya target Anda itu. Kalau punya target seperti itu ya Anda komitmen untuk 1, 2, 3, 4 supaya tercapai. Mungkin masih ada tambahan dari Bu Adib? Sudah cukup Pak Roni, terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih Bu Adib sekali lagi atas sama-sama dan masukannya dan pencerahannya. Saya juga dapat catatan ilmu dari Bu Adib ya, ada 6 catatan sama nomor 6 cerewet. Tentu Anda Umi harus juga mencatat dan ini ada rekodnya, nanti Anda bisa minta ya kalau tadi tidak sempat mencatat. Marilah kita tutup silaturahmi dalam seminar proposal ini deh, untuk hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Semangat Adib. Umi, makasih. Iya.